Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin kembali mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk melihat esensi dari apa yang seharusnya telah menjadi pemahaman kita. Kadang seseorang itu merasa dirinya tidak berarti, merasa masalah yang dihadapi begitu besar, dan juga tidak jarang ada orang yang dalam kesehariannya waktu demi waktu itu bergelut dengan permasalahan yang sebenarnya ketika benar cara kita berpikir itu sudah bisa selesai dengan sendirinya. Artinya tidak sampai membuat gangguan di dalam psikologi kita, perasaan kita, sehingga menjadikan diri kita itu seakan-akan adalah manusia yang paling besar permasalahannya di dunia ini. Nah, kenapa situasi seperti itu hadir? Boleh jadi karena memang kita tidak tahu bahwa dalam hidup ini ada sebuah ketentuan, ketetapan, dan beberapa hal itu merupakan konsekuensi dari, katakanlah, pikiran kita sendiri atau pilihan hidup kita sendiri. Misalnya kalau kita waktu ketika sekolah lebih banyak ngobrol dibanding belajar, ya konsekuensinya kita akan ketinggalan banyak hal yang kita butuhkan pada saat ujian. Demikian juga pada konteks yang lain. Ketika kita memang sejak kecil membina kedisiplinan diri, maka insya Allah ketika dewasa, situasi yang berat, tuntutan-tuntutan yang menantang, itu justru menjadi sebuah hal yang menggembirakan. Berbeda kalau kondisinya sebaliknya. Dan yang paling penting adalah kita tidak tahu dalam hidup ini tentang apa yang akan terjadi besok. Bahkan situasi yang hari ini kita hadapi. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa dicerna secara indrawi, termasuk oleh akal sehat. Sehingga satu sama lain, atau kadang diri kita sendiri itu mengalami sebuah kebingungan yang luar biasa. Nah, bagaimana mengatasi seperti ini? Ya tentu saja itulah perlunya kita dekat dengan Al-Quran. Dekat dalam pengertian kita senantiasa berusaha membaca, dan seperti Allah sampaikan bahwa Quran itu adalah syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dia adalah obat dan rahmat bagi orang beriman. Syifa berarti obat bagi ketenangan hati kita, jiwa kita. Sehingga hati kita ini tidak seperti disampaikan Allah juga bahwa fi qulubihim maradun. Ada penyakit di dalam hati kita. Dan penyakit di dalam hati ini jauh lebih besar dampaknya, efeknya bagi kehidupan kita, bahkan tidak sekarang saja, tapi juga nanti di akhirat. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, pada prinsipnya manusia dengan segenap kemampuan rasionalitas, ilmu, dan pengetahuannya itu tidak pernah tahu sebenarnya tentang apa yang akan terjadi besok atau bahkan 5 menit ke depan. Oleh karena itu, Al-Quran membimbing kita, diantaranya dengan menyebutkan bahwa wa indahu mafatihul ghaib. Hanya di sisi Allah, ya, kunci-kunci atau perbendaharaan tentang kegaiban, ilmu-ilmu yang gaib. La ya'lamuha illa huwa. Dan sesungguhnya kunci-kunci ilmu yang gaib atau tentang pengetahuan yang gaib itu hanya ada di sisi Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun manusia yang tahu. Di antaranya kiamat dan di antaranya misteri, qada dan qadar, apa yang akan menjadi ketetapan Allah bagi hidup kita, baik dan buruknya dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa memang sikap terbaik yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah, karena wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan Allah mengetahui apa yang di bumi dan di lautan. Artinya pengetahuan Allah ini tidak terbatas, dan manusia jangan coba-coba untuk tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, karena pengetahuan Allah itu meliputi semua, ya, darat, laut, ya, dan seluruhnya. Sampai Allah mengatakan wa ma taskutu mi warokotin, ya, illa ya'lamuha. Bahkan sehelai daun saja itu Allah tahu. Artinya sampai pada hal yang jelimet, sederhana, bahkan terkait daun, ya. Kalau misalnya ini mau kita kiaskan dengan kondisi sekarang, ya soal virus ini Allah pun tahu. Ya, sampai kemudian disampaikan wala habbatin, ya, fi dulumatil ard. Biji-biji yang ada di dalam kegelapan malam, bagaimana berproses sesuai dengan
apa istilahnya, prinsip-prinsip biologi, kimiawi dan seterusnya, itu Allah mengetahui. Wala rodbin wala yabisin, ya, tidak juga apa istilahnya itu, yang basah ataupun yang kering, dari sesuatu yang kecil atau apapun itu, kecuali telah tertulis di dalam kitab yang nyata, ya, di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Kalau kita kembalikan bahwa sesungguhnya seluruh apa yang kita rasakan, seluruh historis yang kita miliki dalam kehidupan ini, sejatinya itu telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, sikap-sikap seperti ini sangat penting, karena kalau kebaikan kita yang dahulu kita alami adalah hal yang menjadikan kita memiliki prestasi, memiliki sebuah kebahagiaan, mengantarkan kita pada situasi yang terhormat, bermartabat, ya, di hadapan manusia, maka sesungguhnya itu bukan karena akal kita sendiri. Jadi kita selamat dari bersikap seperti Korun yang menganggap hartanya itu adalah karena kecerdasannya. Semua yang ada dalam diri kita dari Allah. Sebaliknya, ketika historis kita memang penuh perjuangan, lika-liku, dinamika yang luar biasa, menguras perasaan, misalnya pikiran, tenaga, perjuangan, itu juga tidak akan menjadikan kita putus asa, tapi sebaliknya, tetap semangat dan punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau tarik dalam konteks kekinian saat dunia menghadapi wabah virus corona ini, sesungguhnya itu telah Allah tetapkan. Allah jadikan itu sebagai sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita, dan kita yang merasakan situasi yang seperti itu. Apa maksudnya? Adalah bagaimana dalam situasi seperti ini, yang pertama kita lakukan, ingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dari peristiwa ini. Inilah yang sebenarnya kalau seluruh, ya, kaum muda memahami dengan baik, maka insya Allah apa yang disebut galau, malas, frustasi, bosan, itu tidak ada. Karena bagi orang-orang yang punya iman dan dia mengerti nikmatnya ilmu, tinggal di rumah itu kalau baca Quran, baca buku, ya, mengkaji ilmu-ilmu yang mungkin selama ini tidak sempat dijalankan karena sibuk, itu sangat indah, itu sangat luar biasa. Lebih bahagia dan indah dibanding orang yang jalan-jalan hanya sebatas untuk membelanjakan uang, menghabiskan waktu untuk di dalam keramaian. Inilah sahabat kalian yang berbahagia, sebuah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami sehingga kita terbebas dari perasaan tinggi hati, pada saat yang sama juga selamat dari rasa-rasa was-was, putus asa, dan hal-hal yang sangat negatif di dalam kehidupan kita. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa yakin, kembali, bertaubat, memohon, dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.